Hai Andika, guys, di sini akhir-akhir ini tuh saya lagi sering banget liatin online store untuk cari apa saja yang menurut saya menarik untuk dibahas, dan akhirnya saya nemu sesuatu yang menurut saya cukup membuat saya penasaran sebenarnya. Jadi ada MMC atau micro SD card seharga 60.000, tapi kapasitasnya itu 1024 MB atau setara dengan 1 TB lebih. Dan dari segi merek, brandnya ini nggak main-main. Ada merek Samsung, Huawei, SanDisk, Toshiba, dan lain-lain. Ya, pokoknya brand ternama lah. Tapi setahu saya, brand yang resmi membuat MMC dengan kapasitas 1 TB itu hanya SanDisk. Sementara yang lain setahu saya belum. Cuman kalau saya salah, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Huawei pun setahu saya namanya itu bukan micro SD card, karena dia memiliki SD card-nya sendiri yang ukurannya lebih kecil dari micro SD card dan dinamakan dengan NM atau nano memory. Nah, sebenarnya saya beli micro SD itu 4 dan saya pilih dari berbagai merek. Jadi ada SanDisk saya beli, kemudian ada Toshiba, ada Huawei, dan juga ada Samsung. Tapi ketika datang, semuanya itu Samsung. Dan yang satunya itu SanDisk. Cuman yang satu sekarang entah kemana, saya lupa naruh. Jadi saya beli 4 total. Untungnya saya sempat ada footage yang dari SanDisk itu. Jadi untuk tes itu saya juga menggunakan SanDisk. Yang 3 ini belum saya tes secara spesifik. Cuman udah saya cek di HWTest, kalau misalkan di device manager itu sama. Jadi terbacanya itu bukan mereknya, kan biasanya kan kalau misalkan di USB storage itu terbacanya kalau misal SanDisk ya SanDisk. Tapi kalau ini enggak, semuanya itu terbaca generic volume gitu. Tapi masalahnya kenapa penjualnya ini kirim nggak sesuai orderan, dan dikirim itu 3 merek Samsung seperti ini. Ya nggak apa-apa lah ya, positive thinking aja. Mungkin penjualnya lupa baca orderan atau baca notes dari saya. Nah, ini sekarang jadi kenapa saya beli banyak, karena pertama saya pengen membandingkan antar brand itu. Tapi kalau kayak gini kan jadinya saya nggak bisa membandingkan antar brand. Dan ya karena harganya murah, takutnya ya kalau misalkan belum saya review udah rusak kan ya nggak jadi konten. Jadi di video kali ini kita akan tes micro SD yang kapasitasnya 1 TB lebih dengan harga yang murah banget. Kalau ada pertanyaan apakah dia ori, saya jamin ini bukan ori. Tapi kalau misalkan nggak ori, apakah kapasitasnya real, dan apa kekurangan lainnya, bukan kelebihan ya. Karena kita sebagai pembeli itu harus ada rasa curiga terhadap semua produk yang ingin kita beli. Dan itu harus biar meminimalisir rasa kecewa. Karena biasanya kan yang terjadi itu kita terlalu expect lebih terhadap barang yang kita beli dengan harganya yang murah. Tapi harapan kita barang ini original, dan perlu diketahui mau beli apapun kalau harganya itu lebih murah, jauh ketimbang harga pasar, lebih baik kita curiga. Contohnya ya micro SD card yang 1 TB ini, karena untuk micro SD card-nya SanDisk tulisannya itu nggak 1024 seperti ini, tapi 1 TB gitu. Dan untuk harganya itu sekitar 6 juta lebih. Dan ini harganya cuma 60.000, jadi 100 kali lipat lebih murah. Dan kalau ada harga yang seperti itu, kalau bukan penipuan, berarti fake. Udah, itu aja. Tapi yang bikin saya menarik di sini ini kapasitasnya ini real apa enggak, dan gimana speed kecepatannya. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi setelah kita tes tadi yang merek SanDisk yang sekarang dia sudah hilang entah kemana, untungnya udah selesai saya tes ya, dan tes di laptop tadi itu kita menggunakan memori SanDisk, dan sekarang kita akan coba tes menggunakannya di HP ini, Note 10 Plus. Jadi kita buka dulu, dan saya udah download beberapa software yang memang digunakan untuk tes SD card di HP ya. Kalau di laptop atau di PC setahu saya sih memang Crystal Diskmark dan juga H2W Test. Tapi kalau misalkan mungkin ada software lain buat ngetes, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekarang kita coba masukkan SD card-nya dulu. Note 10 Plus saya ini memori internalnya 512 GB. Dan sekarang kita tambahin pakai micro SD card 1 TB. Jadi untuk storage-nya dia total itu 1,5 TB. Nah, jadi di Note 10 Plus saya ini saya sudah download beberapa aplikasi yang memang digunakan untuk tes SD card tapi di HP. Saya coba dulu untuk cek real kapasitasnya menggunakan software AIDA dan juga CPU-Z ya. Kita coba apakah kapasitasnya itu terbaca di AIDA itu benar-benar 1 TB. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini nih, terbacanya tetap ya bisa bilang 1 TB lah ya, karena 999,97 GB. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sebentar saya fokuskan dulu. Nah, itu kan hampir 1 TB, dan untuk memori internalnya
467. Jadi walaupun 512 cuman terbacanya memang biasanya ya hampir mendekati kapasitasnya lah. Dan 1024 di sini terbacanya 999, ya masih dimaafkan lah ya kehilangan beberapa megabyte. Tapi kita coba pakai software lain, apakah dia kapasitasnya ini memang beneran real. Karena setahu saya zaman dulu waktu banyak banget flash disk KW, kalau kalian masih inget flash disk KW yang bisa sampai 500 GB dulu harganya sama dengan flash disk ori yang sekitar 2 GB. Itu bisa pakai software yang namanya, kalau nggak salah, sebentar, saya kalau nggak salah inget namanya USB Increaser. Tapi kalau pakai USB Increaser itu, kalau misalkan MMC-nya ke format, kapasitasnya akan balik ke kapasitas yang real lagi. Tapi ini udah saya format juga, yang SanDisk yang entah sekarang kemana ini udah saya format. Saya ganti format ke exFAT, ke NTFS, itu masih terbaca ya hampir 1 terabyte. Tapi saya masih penasaran, ini beneran kapasitasnya real 1 terabyte atau gimana. Jadi kita coba pakai CPU Z dulu sekarang. Jadi untuk di CPU Z ini memori eksternalnya nggak kebaca, yang kebaca hanyalah cuman internalnya, dan RAM 11, memori storage internal 467 ya. Jadi bener nggak kebaca ya. Kalau di AIDA kebaca. Kemudian kita coba untuk pakai software lain. Kita coba. Dah di sini saya sudah download beberapa tools nih. Jadi ada SD card test, True SSD capacity. Kita coba yang ini dulu ya. Jujur aja saya belum pernah coba tes micro SD. Jadi ini adalah konten pertama saya membenchmark MMC. Karena biasanya saya benchmark SSD. Begin writing, start testing or resume earlier test. Kita coba. Dia masih calculating nih. Jadi ada proses sama kayak di H2W test yang ada di laptop sih ya. Cuman kalau di H2W test itu lama banget. Kalau misal ngetes yang kapasitasnya 1 terabyte itu bisa berjam-jam. Tuh, ini juga hampir sama sih. Ini sama kayak H2W test. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan sini, bentar saya fokuskan dulu. Jadi kalau kalian lihat kan dia waktu durasinya untuk ngetes ini 12 jam karena dia kapasitasnya itu gede banget 1 terabyte. Karena waktunya masih 13 jam, kita coba pakai software lain aja ya. Nah, di sini juga ada SD card test. Saya coba aja, jujur saya belum pernah pakai ini. Tapi kita coba. Oh ini cuma ngecek speednya ya. Nah, kalau kalian lihat di software ini ya, ini kan dia bisa milih untuk benchmark yang internal atau yang eksternal. Nah, kalau yang internal itu speednya 535 MB per second. Dan sekarang kita coba untuk speednya yang flash disk 1 TB 60.000 ini. Kalau yang bawaan internal kenceng, lumayan kenceng, 535, hampir sama kayak SSD SATA. Sekarang kita coba yang, wah ini terbacanya tapi 10.000 megabyte tuh ya, 1 terabyte. Ya ini kalau misal dia baca semuanya kayaknya memang lama banget sih, tapi kita bisa lihat average-nya dia nanti berapa speednya. Kalau dites pakai laptop seperti yang kita lihat tadi itu sekitar nggak sampai 5 Mbps, mungkin sekitar 4 atau 3 tadi saya lupa. Nanti kalian bisa lihat footage-nya. Nah, kalau di softwarenya ini dia 20 Mbps. Dan kalau misalkan 20 Mbps saya rasa nggak menjadi masalah ya, karena cukup kenceng juga kalau buat micro SD card. Apalagi kalau misal loading game itu, yang penting kalau di HP menurut saya sih kapasitasnya besar. Oke, jadi ini pasti nanti rata-ratanya kalau menggunakan software dari SD card test ini rata-ratanya adalah 20 MB per second. Dan dia juga terbaca kapasitasnya itu 1 terabyte. Jadi sekarang kita langsung aja coba software lain. Kita minimize, siapa tahu nanti selesai sendiri. Kemudian ini tadi sudah, coba kita lihat SD card checker. Gila, prosesnya lama semua ya, ini 720 menit, berjam-jam juga. Jadi kita lanjutkan ke software yang lain. Ini tadi sudah belum ya, A12D Bench. Nah ini di software benchmark SD card ini juga terbacanya ini hampir mirip nih, kalau ini hampir bener nih. Kalau kalian lihat kan 1023967. Jadi dia cuman sekitar 33, selisih 33, dia kapasitasnya bakalan sama seperti tulisannya ini. Nah, ini kan tulisannya nih, jatuh, udahlah biarin ya. Kita ambil yang lain. Nah, ini kan tulisannya, aduh jatuh lagi sebentar. Kalau ini saya ambil, habis soalnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di MMC-nya ini kan kapasitasnya 1024 MB ya. Nah, ini hampir mirip nih. 1023967. Jadi dia 991 free. Tap to benchmark, kita benchmark dulu. Keren ya. Jadi
dia background benchmarknya ini pakai angka binary jadi 0101. Nah ini kayaknya lumayan cepat nih, 4%, 5%. Jadi sambil kita tunggu semua hasilnya, kita minimize dulu sambil kita pakai untuk software lain. Karena kalau Note 10 Plus ini kan RAM-nya 12 GB dan dia ya kok cancel. Oh berarti nggak bisa di close ya. Ya ntar deh kita coba. Oh ini sudah habis semua. Sebentar kita coba yang lainnya masih jalan. Ini masih jalan juga. Jadi karena yang satunya tadi nggak bisa di minimize, kita tunggu beberapa menit untuk benchmark ya. Oke, jadi see you sampai benchmarknya ini selesai. Karena saya penasaran, mungkin memang kapasitasnya real karena di semua software benchmark itu kapasitasnya bisa dibilang real, tapi speednya. Dan saya juga udah baca beberapa komentar ya ketika saya beli ini kan, saya juga bacain feedback dari yang beli juga. Feedbacknya kayak apa? Feedbacknya itu kayak rezeki-rezekian gitu. Jadi ada beberapa feedback yang bilang kalau misalkan MMC-nya ini langsung korup, ada yang bilang puas banget, benar-benar real capacity, ada yang bilang ketika digunakan fotonya rusak, ada yang bilang filenya korup dan berbagai macam. Nah, karena saya penasaran banget, jadi saya beli sendiri dan saya buktikan sendiri. Dan oke, jadi sekarang kita tunggu dulu untuk benchmarknya ini. Nah oke, sekarang tes benchmarknya udah selesai. Jadi untuk SD card eksternal ini itu read-nya itu 103 Mbps dan untuk write-nya 21 Mbps. Jadi write-nya sama dengan software benchmark yang tadi, yaitu 21 Mbps. Tapi kalau di laptop tadi nggak sampai 5 Mbps. Mungkin kalau di laptop itu pakai port USB ya, dan saya tadi juga pakai adapter SD card. Jadi speednya nggak sekenceng kalau di HP. Dan kita udah pakai dua software benchmark di HP dan sejauh ini resultnya sama ya, sekitar 21 Mbps di write dan juga read-nya 103 Mbps. Oke, jadi dari beberapa software benchmark di laptop dan juga di HP ini, saya bisa menyimpulkan sejauh ini kapasitas dari MMC ini itu real karena semua software benchmark membacanya ya hampir 1 TB baik di laptop ataupun beberapa aplikasi seperti AIDA dan juga SD card test tadi, semuanya itu membacanya 1 TB. Tapi memang untuk speednya, untuk speed read dan juga write-nya kalau di laptop itu mungkin karena dia pakai port USB, jadi speednya terbottleneck oleh port USB dan juga adapter SD card-nya. Jadi speednya itu nggak sampai 10 Mbps. Tapi kalau di HP lain cerita karena dia nggak pakai adapter, kemudian dia juga langsung pakai chip, pakai yang ada di sini. Jadi speednya bisa sedikit nambah, yaitu 21 Mbps di write dan juga 100 Mbps di read. Nah sekarang kapasitasnya udah real. Speednya menurut saya ya, kalau misal kapasitasnya udah real 1 TB 60.000, menurut saya sih speednya masih acceptable lah kalau misal segitu ya, buat nyimpen foto aja. Mungkin fotonya ngeloadnya agak lama, game-game yang kita install di micro SD card ngeloadnya agak lama, tapi menurut saya sih ya nggak masalah kalau misalkan kapasitasnya real. Nah mungkin minggu depan akan saya buat video lagi tentang updatean ini, karena dengan harga hanya 60.000 dengan kapasitas 1 TB itu menurut saya kayak khayal atau nggak mungkin gitu loh. Mungkin buat kalian yang udah pernah beli MMC 60.000 dengan kapasitas 1 TB ini, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Tapi untuk sementara segini dulu aja tentang ya quick test dari MMC ini. Nanti akan saya update, saya akan gunakan di kamera dan juga di HP, apakah file-file saya akan hilang atau akan ada korup. Mungkin seminggu lagi akan saya update, karena kalau sekarang ya nunggunya bakalan kelamaan. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.